Malah justru bukan menjadi kejatuhan, malah menjadi momentum. Misalnya media dan sebagainya. Kalau Tuhan wahyukan apapun yang kesannya disengaja dalam bentuk sebuah pernyataan. Atau yang tidak disengaja dalam bentuk kebijakan. Remember this, itu bukan karena hoki. Bukan karena arah anginnya, feng shui-nya dapat. Atau bukan karena tanggalnya itu tepat. Seperti sekarang orang mau kawin, mau marriage aja cari tanggal yang baik. Not at all. Tahu nggak kenapa kalau Tuhan nyatakan atau wahyukan anything. Sembunyikan hamba di balik salibmu. I'm ready God, please use me for your people. Dalam nama Yesus. Amin. Berikan shalom kanan kirinya sebelum Anda duduk. Puji Tuhan, silakan duduk. Thank you so much. Seharian ini saya banyak mendidik gereja ini bagaimana memandu hubungan perjanjian dengan Tuhan. Khotbahnya ada 5 totalnya. Ini yang kelima, silakan Anda lihat menu khotbah hari ini. Jangan ketinggalan, dengarkan semua. Ya. Tuhan Allah Perjanjian adalah judul utama. Sekarang mari kita masuk ke area persahabatan dengan Tuhan. Memang judul-judulnya sih gak tentu mengena. Barang mahal itu gak perlu gimmick, gak perlu ekstra reklame. Bisa ini, bisa itu. Judulnya misterius. Apa ini maksudnya? Tuhan yang memanggil kita dan keturunan kita masih bisa paham. Tuhan yang mengubah nama kita. Dengarkan sendiri aja. Yang penting di dalamnya itu pewahyuannya. Saya dorong jemaat ini untuk bertumbuh. Saya merasa Anda mulai dewasa iman. Sudah bisa dibawa lari lebih. Sekarang, I will touch on the subject of friendship with God. Bersahabat dengan Tuhan. Bukan sekedar melayani dia. Kalau melayani semua orang bisa. Tapi naiklah pangkat. Bukan berarti jadi hebat. Tapi jadilah sahabat. Siapa di sini yang mau menjadi a friend of God? Siapa yang menjadi sahabat Tuhan? Luar biasa. Gak susah kok. Tuhan udah menunggu dari dulu. Yang kita akan belajar dari Abraham. Tuhan yang menganggap kita sahabatnya. Abraham juga gak sempurna-sempurna banget, banyak salah. Tuhan itu tunggu kita. Tuhan sudah di situ, kalau kita responi, Tuhan kan bawa kita ke sana. Setiap kita bisa menjadi sahabatnya. Jangan percaya dengan orang-orang yang punya sindrom super Christianity. Ada orang tertentu yang merasa dia kaum elit. Gak ada sih, saya juga gak elit, sungguhan. Semua ini hanya karunia sih, kepercayaan, jawatan, rasul, nabi, dan sebagainya. Itu semua kan plus-plusnya. Tuhan itu selalu memulai dengan hubungan. Dan semua kita bisa. Setiap kita itu harus membangun persahabatan dengan Tuhan. Jadi intisarinya bukan pelayanan. Pelayanan itu mesbah. Karena itu servolution yang diadakan di gereja kita. Cepat responi. Servolution itu rekrutmen pelayanan. Anda kalau disuruh ikut CG dulu 8 kali syaratnya itu bukan syarat sih. Itu sukacita. Disuruh ikut juga MSJ, My Spiritual Journey. Itu semua kan perlengkapan. Kalau kita dikasih toolnya kan luar biasa. Kalau saya jadi Anda, saya lari, langsung saya daftarkan diri. Ngapain saya di gereja cuma jadi gitu-gitu aja. Rugilah kerajaan sorga saya jadi jemaat biasa. Saya mau jadi sahabat Allah. Sahabat Tuhan itu memulai dengan baby step-nya atau langkah-langkah bayi dulu. Bisa mulai dengan jadi pelayan Tuhan. Lama-lama kita semakin mengenal. Lalu habis itu kita jadi akrab dengan Tuhan. Dan orang yang akrab dengan Tuhan itu tidak ngaku-ngaku, gua akrab loh. Lalu merendahkan yang lainnya. Tidak, justru orang yang akrab dengan Tuhan itu akan tidak eksklusif, dia akan inklusif. Dia akan merangkul orang lainnya untuk menjadi dekat dengan Tuhan. Seorang sahabat itu selalu seorang pendoa syafaat. Saya dorong Anda untuk belajar, kita semua belajar dari Abraham. Langsung aja di Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Semoga semua ayat bisa saya bahas. Ambil catatan karena kita akan belajar banyak. Doa syafaat Abraham untuk Sodom ini cerita tentang bagaimana Abraham bersyafaat untuk Sodom Gomora di mana ada kemenakannya si Lot. Kita lihat ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berhenti. Makanya ini satu khotbah di penggal 5. Jadi Anda lihat di episode, Anda sekarang berada di episode kelima. Mungkin tidak ngikuti cita-cita sebelumnya. Saya kasih sedikit aja background story. Latar belakangnya adalah Abraham itu dikunjungi oleh 3 tamu misterius. 3 tamu misterius ini malaikat, 1 bukan malaikat. 1 adalah penampakan Tuhan Yesus di perjanjian lama.
Tiga-tiga datang ke Abraham untuk beritahu bahwa tahun depan dia akan punya Ishak. Dia akan dapat momongan. Abraham umur 99. Jadi tahun depan dia umur 100 genap. Tapi mereka tidak berhenti sampai mendatangi Abraham. Mereka lanjut tripnya. Cuman yang lanjut hanya tinggal 2. Yang satu lagi kembali ke sorga. 2 lagi ke Sodom dan Gomora. Ini adalah orang dari 3 orang itu. Salah satunya bicara sama Abraham. Inilah Yesus Kristus in the Old Testament di perjanjian lama. Lalu 2 orang setelah terjadi kesepakatan antara mereka berdua, Abraham dan pribadi yang jadi pemimpin mereka bertiga, setelah terjadi dialog serius, 2 itu pergi dan diutus ke Sodom Gomora, lalu kita tahu ceritanya, kota itu hangus, di bumi hanguskan. Sekarang saya ambil cuplikan pembicaraan antara salah satu dari 3 tamu misterius dengan Abraham. Namun saya mau tunjukkan bahwa mereka ternyata lebih akrab daripada yang kita kira. Dan tamu itu sama sekali tidak misterius. Persahabatan dengan Tuhan itu tidak bisa dipungkiri. Kalau memang ada dalam setiap musim hidupmu, di mana saja, orang yang bersahabat dengan Tuhan akan merasa dekat dengan Tuhannya. Kita melihat pembicaraan mereka itu sangat-sangat indah. Kita baca ayat 16 sekali lagi, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Jadi 3 orang itu habis mampir di Abraham, Abraham kasih dia makan daging, dan Sarah membuat roti dari tepung terbaik. Setelah mereka makan dan kenyang, mereka berjalan terus ke arah Sodom dan Gomora. Waktu berjalan, Abraham mengantarkan mereka. Abraham berjalan gak sampai Sodom Gomora, Abraham berjalan sampai mungkin berapa kilometer. Zaman dulu hospitality itu begini, kalau ada tamu datang, Anda harus melakukan yang terbaik. Hospitality di Timur Tengah itu begitu. Jadi kalau ada tamu, mesti disodori minuman. Di Indonesia juga kan, misalnya ada orang masuk ke rumah kita, tidak sopan kalau kita disodori minuman. Timur Tengah lebih lagi, mereka kasih makan, kasih wagyu. Seharusnya hospitality Timur Tengah cukup sampai situ. Biasanya di pintu rumah, dalam hal ini pintu kemah, karena Abraham tinggal di tenda. Mereka pergi ya sudah, tapi ternyata Abraham masih jalan berkilo-kilometer lagi, menyertai 1 dari 3 orang itu. Di sini menunjukkan persahabatan. Kalau mau ikut Tuhan itu tidak boleh hit and run. Banyak orang Kristen kan gitu, setelah dapat yang dia doakan, udah gak jalan sama Tuhan. Hit and run itu tabrak lari. Abraham itu meskipun sudah tidak berkepentingan, dia sudah lakukan bagiannya. Kalau dia tidak menjamu tamu-tamu ini, dia bisa dikecam di Timur Tengah. Katanya orang ini adalah orang yang tidak ramah lah, orang ini orang yang tidak tahu tata krama lah. Abraham sudah lakukan. Tapi sahabat tidak pernah berjalan hanya di mil 1. Sahabat itu selalu berjalan di mil 2. Kalau kita ikut Yesus itu tidak boleh sekedar sampai cuma datang ke gereja. Ke gereja itu jemaat biasa, sahabat itu pasti ingin terlibat. Pasti. Jikalau kita puas jadi jemaat bukan jadi sahabat, lama-lama something wrong with your spiritual life. Sesuatu yang salah dengan hidup rohanimu. Gak mungkin lah. Gak mungkin dosis itu gak bertambah dengan Tuhan, itu gak mungkin. Gak mungkin orang gak terbeban. Abraham sudah selesai lakukan duty-nya, dia masih jalan lagi, masih ngobrol-ngobrol. Dia gak hit and run. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, kunci saya yang salah. Serta Yesus selamanya. Ada versi barunya. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He
will be there. Kalau habis makan itu susah tarik nafas. For he will be there every moment to share on this wonderful day he has made. Abraham itu kerinduannya jalan terus sama Yesus. Cuman memang ada batas sih. Ada masanya kita gak bisa jalan sama Tuhan terus. Karena waktu Tuhan sudah masuk ke area kedaulatan, di situ Anda gak bisa jalan. Dia jalan sama Tuhan sampai Tuhan kembali ke sorga. Tapi 2 orang malaikat yang menyertai Kristus dalam cerita ini pergi ke Sodom dan Gomora. Dan Tuhan tidak izinkan Abraham masuk ke Sodom. Tetap jalan sama Tuhan itu akan ada batasnya. Karena kita bukan Tuhan. Jalan sama Tuhan itu pasti ada batasnya. Ya, pasti ada batasnya. Karena kita ini daging dan darah. Kita ini manusia. Tuhan gak bisa bawa kita ke tempat-tempat bahaya. Gak tentu semua orang diutus ke situ. Tuhan ada di tempat-tempat laknat. Mungkin di tempat prostitusi. Tapi Tuhan gak mau Anda ke sana. Anda bisa jalan dengan Yesus, tapi jangan ke situ. Yesus ada di sana, Yesus ada di mana-mana. Janganlah Anda ke situ. Paham maksud saya? Jalan sama Tuhan, kita ngotot aja ada batasnya. Apalagi kita yang membatasi diri. Padahal gak apa-apa. Apalagi kita yang tidak mengejar Tuhan. Padahal Tuhan gak lari. Bayangin. Kita yang ngotot selalu bersama Tuhan aja. Ada satu titik Tuhan berkata, you berhenti di sini. Kamu gak bisa ikut. Elisa itu lengket sama Elia. Itu pun gak bisa ikut selamanya. Setelah dia menyeberangi sungai Yordan. Tadinya kan di battle di Jericho. Disuruh mandek dia sama mentornya. Sudah berhenti di sini. Gak mau. Sekali-kali demi hidupmu, demi Allah yang hidup, aku tidak akan meninggalkanmu. Itu pun kan gak bisa ikut naik kereta berapi-api yang Tuhan kirimkan dari sorga. Kan Elia terangkat, jubahnya jatuh, Elisa ditinggal. Even if you follow hard, sekalipun kalau Anda sungguh-sungguh ikut Yesus, Anda tidak bisa ikut dia kemana-mana kok. Kenapa kita batasi kalau dia tidak halangi? Kenapa banyak anak-anak Tuhan malas cari Tuhan? Kenapa ada banyaknya Tuhan beralasan? Kalau Tuhan tidak merintangi kita, kenapa kita gak lari? Lari aja gak bisa. Gak bisa, nututin Tuhan Yesus kok. Lari aja kita kadang-kadang tidak bisa catch up. Gak bisa mengejarnya. Saya belajar dari ayat 16 saja terharu saya. Abraham itu punya persahabatan yang luar biasa intim dengan Tuhannya. Dia gak hit and run. Dia berjalan bersama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Tapi dia gak boleh ke Sodom, dia gak boleh ikut ke situ. Dan Tuhan Yesus kembali ke sorga, Abraham manusia saja, belum waktunya, dia belum mati. Ayat 17, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan pada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat, sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Ayat 17, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ayo kalau kita baca Alkitab harus kritis sedikit berpikirnya. Bukan untuk meragukan firman Tuhan, tapi untuk mencerna. Waktu saya baca ayat 17 ini, berpikirlah Tuhan. Siapa yang nulis kitab Kejadian? Kok bisa tahu pikiran Tuhan? Nggak mungkin Musa, nggak mungkin Abraham ya kan? Abraham yang ngelakoni, Abraham yang alami. Pernah mikir nggak? Berpikirlah Tuhan, siapa yang bisa menulis pikiran Tuhan? Ini kan inside info. Ini informasi, ini intel dalam. Memang firman itu adalah hembusan roh, tapi ditulis oleh tangan manusia. Saya kasih bocoran deh, kitab Kejadian itu yang nulis Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu kan mereka fanatik, itu ahli Taurat. Itu Torah, ditulis oleh Musa kapan? 40 hari 40 malam waktu Musa bergaul dengan Tuhan, gak makan, gak minum. Turun kelihatannya cuma dapat 2 loh batu, tapi dia tulis Torah itu. Di situ Tuhan banyak share sama Musa, dalam Shekinah atau dalam kemuliaannya,
Gak boleh ada orang mendekati, hewan pun kena pucuk gunung itu dilempar batu, harus dirajam mati. Dan Musa diceritai Tuhan hari itu pikiranku begini, dia mencatatnya. It takes another friend of God to understand another friend of God. Dibutuhkan seorang sahabat Tuhan yang lainnya untuk mengerti sahabat Tuhan satunya. Luar biasa gak? Oh, praise the Lord. Orang bilang begini, di gereja pun harus hati-hati. Orang ex ngedrak, bisa ketemu orang ex ngedrak itu bisa pada tahu, itu dulu customerku. Kadang-kadang LGBT juga sama. Kita yang gak begitu, gak tahu bedanya. Tapi di antara mereka itu ada semacam, telepati. Bisa tahu. So be careful ya. Kalau Anda mau jadi partner sama Tuhan, jangan jadi partner in crime dengan orang. Tapi kita yang harus bisa melindungi, bukan menjerumuskan. Karena dibutuhkan seorang sahabat Tuhan untuk mengerti sahabat Tuhan lainnya. Dibutuhkan sahabat setan untuk bisa menjerumuskan sahabat setan satunya lagi. Yang padahal sudah mau hengkang dari dosanya. Gereja bukan tempat untuk kita menjerumuskan. Gereja bukanlah tempat untuk predator-predator. Baik itu drug kek atau penipuan kek atau dosa seksual kek. Hati-hati. Gereja off limit ya. Karena Anania Safira masih bisa terjadi. Jangan sampai terjadi pada satu gereja baru jerah. Ada satu titik Tuhan mempertahankan kekudusannya dalam gereja, 2 orang itu mati. 2 orang itu mati. Memang masalahnya bukan LGBT atau apa. Tapi sahabat Tuhan itu saling mengenal satu dengan yang lainnya. Tidak bersaing. Orang yang suka persaingan itu biasanya malah justru bukan bersahabat dengan Tuhan, malah kedangingan. Saya pelajari di sini, berpikirlah Tuhan. Musa mencatat apa yang Tuhan pikirkan waktu dia berinteraksi dengan Abraham. Musa ini tentunya keturunan Abraham juga. Di Gunung Sinai itu Tuhan mewahyukan apa yang menjadi pikirannya terdalam. Dan ini pikiran Tuhan ayat 17. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Tuhan tanya ini menggambarkan suatu pemikiran Allah. Bukan berarti Tuhan itu gak pasti, gak yakin butuh nasihat dari kita. Apakah aku sembunyikan atau ceritakan ya sama Abraham? Bukan. Allah bergumul dalam hatinya bukan karena Allah tidak tahu. Bukan karena Tuhan tidak bisa membuat keputusan. Bukan karena God was uncertain atau Tuhan tidak pasti. Bukan. Tapi karena sahabat itu di hati Tuhan berat. Beratnya itu bukan beban. Beratnya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Mestinya Allah Bapa Putra Roh Kudus, lu gak usah ikut-ikutan. Kamu itu cuma manusia daging dan darah, keturunan Adam dan Hawa lagi. Tapi kalau orang bersahabat dengan Tuhan, rasanya gak ngajak dalam musyawarah. Padahal Allah itu serba cukup tanpa ciptaannya. Beritahu gak ya? Beritahu gak ya? Abraham gak nuntut loh. Tapi Tuhan yang gak enak. Luar biasa ya. Efeknya pada hati Tuhan. Kalau kita takut akan Allah. Jadi saya gak heran ada ayat. Barang siapa bergaul karib dengannya. Tuhan akan menyatakan perjanjiannya. Dalam bahasa Inggrisnya, whoever befriends God in the spirit of the fear of the Lord will reveal his covenant with him. Itu luar biasa dalamnya. Siapa yang berteman dengan Tuhan dalam takut akan Allah, kepada orang itu akan diberitahukan dan dinyatakan, diwahyukan, yang tidak diberikan kepada yang lainnya, perjanjian Tuhan. Luar biasa. Tapi jangan hati-hati dengan orang-orang yang ngaku-ngaku. Aku ini spesial, aku ini kaum elitnya Tuhan Yesus. Aku dapat pewahyuan yang bisa mengubah firman. Kitab Kejadian ini ada salahnya, kitab Wahyu salahnya. Karena dia dapat wangsit dari Tuhan, tertawa aja tinggalkan orang itu. Ya, kita bisa jadi sahabat Tuhan. Tapi kita tidak pernah menjadi penasihatnya. Jangan mengubah apa-apa. Dan orang yang sungguhan bersahabat dengan Tuhan tidak akan sok-sokan sama orang lain. Malah dia akan bersyafaat untuk bisa merangkul yang lainnya agar lebih dekat. Dia tidak akan menjadi kaum elit, orang lain hanya menyaksikan dia itu luar biasa. Sehingga
Orang yang begini biasanya merendahkan orang lainnya. Orang kayak gini malah nggak dekat, itu ngaku-ngaku saja. Itu SKSD, orang gitu tuh nggak dekat sungguhan, itu hanya sok kenal, sok dekat sama Tuhan. Karena orang yang dekat sama Tuhan akan rendah hati. Orang yang dekat sama Tuhan akan loving, akan penuh kasih. Orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan akan lemah lembut. Orang yang dekat sama Tuhan pasti akan terbeban buat sesamanya. Orang yang dekat sama Tuhan akan suka mengalah, suka mengajar, memimpin dengan teladan. Orang yang dekat sama Tuhan gak akan umbar-umbar, gak akan meninggikan diri di atas yang lainnya. Hati-hati ya, paham ya? Tapi kalau Anda baca di sini, Tuhan yang di dalam hati Tuhan ada suatu perasaan berkecamuk. Sebenarnya tidak perlu seorang manusia tahu apa-apa. Keputusanku daulat keputusanku. Tapi Tuhan hari itu buka pintu di ruang rapatnya. Seolah-olah keputusan Tuhan itu tidak akan dilaksanakannya sebelum dia beritahukan pada sahabatnya. Dia panggil Abraham masuk. Sini, sebelum aku ketok palu, aku mau dengarkan pikiranmu. Bukan karena Tuhan cari nasihat dari kita. Tapi karena Tuhan mau kita terlibat. Amin Bapak Ibu Saudara. Cinta itu memang membuat kita aneh. Dahulu kala, saya dari kecil itu sudah jauh dari rumah. Karena dari kecil saya sudah sekolah di Taiwan, sekolah di Singapura. Saya bisa loh zaman dulu ke restoran itu duduk sendiri. Apa susahnya jadi bujangan? Saya panggil makanan, order, makan sendiri. Sekarang gak bisa. Setiap kali saya makan, aduh ini enak. Istriku di mana? Padahal makannya di kantor, di kantin kantor sendiri. Atau kalau lagi makan gitu, aduh saya ingat anak-anakku. Aneh ya. Cinta itu membuat kita jadi orang aneh. Dulu I can enjoy by myself. Aku bisa nikmati sendiri. Sekarang setiap kali kau makan, aku ingat orang-orang yang kukasihi. Yang gini aku gak mau mereka ketinggalan. Aku mau mereka di sini menikmatinya bersama dengan saya. Orang yang mengasihi Tuhan itu dititik beratkan oleh Tuhan. Di hati Tuhan itu ada efeknya. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya saya kalau doa tidak pilih-pilih status pendeta atau apa. Enggak. Asal saya lihat orang itu orang benar, saya minta didoakan. Saya tidak mau sembarang didoakan oleh orang. Kalau orang itu orang yang benar, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita kira doa kita didengar karena yakinnya, karena iman kita besar. Tolong perhatikan, itu rule nomor 2. Rule nomor 1-nya doa orang benar. Saya didoakan sama ibu-ibu, bukan meremehkan ya, ibu rumah tangga, bukan pendeta. Tapi kalau saya melihat orang itu orang benar dan gereja mempercayai dia. Kita semua tahu gereja kita hati-hati mempercayai, sekalipun begitu masih juga kadang-kadang sini sana kita masih belajar dari kesalahan. Tapi garis besarnya kita itu sangat selektif. Kalau ada orang-orang yang kita pasang untuk mendoakan, saya pastikan orang-orang itu sudah kami seleksi. Meskipun sekali-kali kita masih belajar dari kesalahan, namanya manusia ya kan. Asal saya melihat orang itu orang benar, kalau saya tidak kenal dia, orang benar lain mempercayai dia, saya aman kok. Saya tidak akan pilih-pilih pendeta atau siapa yang doakan saya. Atau imannya besar, atau orang itu pernah mengadakan mujizat. Kalau orang benar itu ada titik berat di hati Tuhan. Dia kalau buka mulut itu malaikat semuanya diem minimal. Gak tentu dijawab atau dikabulkan. Ada orang yang berdoa keluar-keluar, malaikat masih bicara sendiri. Tapi ada orang-orang tertentu kalau dia mulai buka mulut dan berkata Tuhan, diem. Satu divisi di sorga itu diem. Dengarkan, dia mau ngomong. Anda punya kabut di hidupmu. Dan Anda akan terkejut. Yang bergelar pendeta pun tidak tentu didengarkan. Malaikat pun tidak mau mendengarkan. Tidak tentu, bukan statusnya, gelarnya. Tapi hidupnya dan buahnya. Makanya itu di sini jangan ada yang minder. Aku tidak pernah ke sekolah teologi. Percayalah, saya itu pernah ke sekolah teologi. 4 tahun lagi. Trust me, not everybody is holy. Gitu aja saya terus terang beritahu. Saya tidak ngaku-ngaku siapa holy, siapa enggak. Bahkan saya pun tidak menilai diri sendiri. Jangan minder. Kalau Anda dikasih kesempatan melayani dengan segenap hati. Layani dengan murni. Kemurnian itulah game changernya. Kalau Anda murni itu, Anda diberatkan di hati Tuhan. Anda punya bobot.
Amin. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan pada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Seolah-olah Tuhan bisa gelisah. Ngomong gak ya. Bukannya Tuhan perlu ngomong sama siapa-siapa. Bukannya Tuhan tidak pasti. Bukannya Tuhan masih belum tentu. Bukan, tapi love and respect make me wonder whether I should tell him or not. Kasih dan respect membuat saya berpikir dalam hati. Beritahu dia apa enggak ya? Makanya itu, orang kalau dekat Tuhan itu keuntungannya banyak. Bukan berarti mulus hidupnya dibebaskan dari semua pencobaan. Ya enggak. Rasul-rasul itu mati martir. Tapi orang dekat sama Tuhan itu pasti tahu hatinya. Dunia masih riset sini, riset sana, riset sini. Orang itu sudah ngerti isi hatinya Tuhan. Gak rugi enggak dekat sama Tuhan. Bersahabat dengan Tuhan itu banyak sekali keuntungan dan faedahnya. Ayat ke-18, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar? Nah, sekarang mulai masuk ke alasan mengapa Tuhan memberitahu Abraham rencananya untuk kunjungi Sodom dan Gomora dan potensi menghukum tempat itu secara supranatural. Tuhan beritahukan. Sekarang saya mau Anda melihat why. What are the underlying reasons? Apakah alasan sesungguhnya di balik layar yang membuat Tuhan yang Maha Daulat harus bicara pada seorang sahabat yang notabene hanyalah manusia daging dan darah seperti kita. Sekarang saya tunjukkan ada dua alasan mengapa Tuhan beritahukan. Yang pasti gini dulu ya. Yang pasti Tuhan tuh gak perlu curhat sama siapa-siapa. Pahami itu. Jadi bukan seolah-olah, aku ini perlu share ini. I need to share this with a human. Aku perlu beritahu ini dengan seorang manusia. Dan Tuhan juga tidak mau memberitahukan Abraham atau siapa saja karena rasa penasaran mereka. Tuhan itu tidak punya obligasi untuk memberitahu Anda dan saya karena curiosity. Makanya itu lihat, orang ateis bisa mencerca everything about religion, semua agama. Tuhan juga tidak. He doesn't bother to explain to them. Dia bahkan juga sama sekali tidak terbeban untuk menjelaskan ke mereka. Dia tidak terbeban. Kecuali Tuhan akan selalu otak-atik hati nurani mereka. Coba lihat. Jadi yang pasti sebelum kita lihat alasan sesungguhnya kenapa Tuhan cerita sama sahabatnya. Yang pasti bukan karena memuaskan rasa penasaran manusia. Atau karena Tuhan butuh curhat. Tuhan tidak butuh itu. Salah satu pengertian saya tentang Allah Tritunggal. Ini tidak bisa kita mengerti sepenuhnya di atas muka bumi, di hidup ini. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Allah kita tunggal. Tapi Tritunggal itu juga menjelaskan kepada kita. Waktu penciptaan manusia Kejadian pasal 1. Baiklah kita menjadikan mereka seperti gambar dan rupa kita. Kata kita itu tidak ada musyawarah di dalam. Di musyawarah itu tidak ada Anda dan saya. Allah Tritunggal itu penuh dan lengkap. Tidak membutuhkan sama sekali secara emosi untuk kita berada di tengah-tengah mereka. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, ya Allah yang tunggal itu. Gak perlu you and me for God to feel confident. Karena kalau kita lihat diri kita sendiri, wah cakep ganteng, tunggu dulu. Berapa puluh tahun lagi mulai kelihatan terbuat dari abu. Ketika mulai keriput, mulai apa, kita itu semakin nampak, kita itu terbuat dari tanah. Kita melihat diri kita di cermin bisa mengagumi diri sendiri. Atau kita bisa berkata, wah orang yang latihan nge-gym lalu kelihatan bisa mengagumi ototnya sendiri. Yang perempuan kalau mulai langsing, kurus 5 kilo, wah senang sekali. Di mata Tuhan ya terus terang ya. Dia melihat kita, dia tahu kita ini debu dan abu. Waktu kita melihat diri sendiri, terserah apa yang kau lihat di depan cermin atau kaca. Tuhan melihat debu dan abu karena dia pencipta kita. Makanya saya tuh gak ngerti kenapa Tuhan tuh cinta sama kita itu. Kenapa Tuhan belani hidup kita. I don't understand. Ya.
Tuhan itu matanya tembus pandang. Coba kalau kita di MRI atau CT scan. Anda pernah lihat? Cakep nggak cakep nggak ada bedanya. Dalamnya itu cuman isinya organ-organ tubuh, darah-darah atau apa. Nggak ada bedanya. Tuhan tuh melihat kita tuh tembus pandang. Dia nggak melihat tampang. Dia lihat kita tuh dia tahu kita debu dan abu. Jadi saya mau beritahu dulu bahwa Tuhan tidak pernah terkesan. Dan Tuhan tidak dengan kita, Tuhan tidak perlu curhat. Dan Tuhan tidak mau memuaskan rasa penasaran kita. Lalu sesungguhnya apa alasan Tuhan cerita apa-apa sama sahabatnya? Kita lihat ayat 19, sebab ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar? Serta berkuasa. Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Garis bawahi, menjadi bangsa yang besar. If God reveals anything to us, debu dan abu, pasti alasan dibalik itu demi umat Allah. Pasti, karena Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Saya tidak boleh GR. Hai debu dan abu seperti Anda dan saya, nggak boleh GR berlebihan. Kalau Tuhan wahyukan saya sesuatu, ada bahaya lalu kita diluputkan. Atau kita nggak tahu apa yang terjadi di dunia, tapi ternyata lewat kebijakan-kebijakan di perusahaan atau bahkan di ministry dalam gereja, ternyata sudah dipersiapkan groundworknya. Waktu pandemi datang, bum 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 bum. Malah justru bukan menjadi kejatuhan, malah menjadi momentum. Misalnya media dan sebagainya. Kalau Tuhan wahyukan apapun yang kesannya disengaja dalam bentuk sebuah pernyataan, atau yang tidak disengaja dalam bentuk kebijakan, remember this, itu bukan karena hoki, bukan karena arah anginnya, feng shui-nya dapat. Atau itu bukan karena tanggalnya itu tepat. Seperti sekarang orang mau kawin, mau marriage aja cari tanggal yang baik. Not at all. Tahu nggak kenapa kalau Tuhan nyatakan atau wahyukan anything yang akan menjadi berkat besar dalam hidupmu. It's always for God's people. Dia nggak lihat Abraham saja. Sekalipun Abraham sahabat. Karena Abraham akan jadi bangsa yang besar. Aku lakukan ini untuk Israel. Saya merasa saya ini banyak keciprat berkat. Benar. Misalnya, kalau kita ada sakit, penyakit. Terus sampai suatu hari nggak sengaja. Saya dengar ya, ada salah satu leader kita. Kena sakit. Nggak sengaja itu. Baru aja kemarin saya jadi Jawa Tengah. Ada satu orang ditemukan CA. Kalau Anda lihat orangnya, nggak nampak seperti pernah kanker. Dia itu nggak sengaja ketemu di tubuhnya itu cancer yang seharusnya tidak terdeteksi di organ itu. Gak bisa lewat cek darah saja, tapi karena ada keluhan lain, dicek, ketemulah kanker itu. Memang ada tindakan medis, tapi dia termasuk golongan beruntung. Biasanya kanker tersebut kalau ketahuan sudah stadium 4. Kalau sudah ada keluhan, itu pasti sudah nyebarnya sudah di paru-paru lalu otak. Itu saya lihat dia. Kenapa ya Tuhan orang ini hoki? Karena selidik demi selidik. Orang ini cinta melayani. Dia berguna bagi umat Allah. Tuhan wahyukan sesuatu tanpa disengaja. Kalau bukan Tuhan gimana? Bayangkan setan taruh itu di tubuhnya. Suatu lalang di dalam badan. Tapi ketahuan, itu setan tidak bisa tertawa. Aku taruh di situ supaya stadium 4, stadium sekian masih awal sudah ketahuan. Bukan karena Tuhan sayang sama orang ini aja, itu iya. Tapi juga bersamaan dengan itu, demi umat Tuhan yang besar. Karena Tuhan sayang gerejanya. Tahukah Paulus berkata begini, si ini sakit, hampir mati. Tapi supaya aku tidak bersedih berlebihan karena orang ini berguna bagi jemaat-jemaat yang ada. Kolose, Filipi. Maka Tuhan sembuhkan dia. Bukan karena Tuhan cinta dia, tapi juga bukan hanya karena Tuhan cinta dia, tapi juga karena Tuhan memperhatikan, mempertimbangkan saya, Paulus dan jemaatnya. Tahukah, there are blessings given to you because you serve God's people. Waktu saya lihat leader itu, salah satu leader kemarin di Jawa Tengah, saya lihat, wow, orang ini bukan hoki. Karena umat Tuhan tidak boleh kehilangan dia. Setan baru taruh lalang, langsung ketahuan.
langsung dicabut. Meskipun harus operasi diambil. Saya mau dorong Anda untuk melihat ini. Tuhan menganggap kita sahabatnya. Kenapa Tuhan harus beritahu Abraham? Karena Israel. Cerita ini harus ditulis supaya Israel mengerti bagaimana menjadi umat pilihan Tuhan. It was not purely for Abraham. Itu juga untuk umat Allah. Selain itu kalau Anda lihat di ayat 19, sebab aku telah memilih dia. Nah ini sekarang karena Abraham. Kalau tadi itu karena Israel, itu berkat korporat. Tapi orang ini kena ciprat. Kalau sekarang di ayat 19, ini urusan Tuhan secara individu dan personally dengan Abraham. Sebab aku telah memilih dia. Supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi dua hal yang membuat Tuhan itu mewahyukan sesuatu. Satu, demi umat Allah. Ini bukan PowerPoint ya, nanti akan ada sendiri 3 poin sederhana. Tulis dulu aja, mengapa Tuhan mewahyukan sesuatu kepadamu yang tidak diwahyukan ke orang lain. Pasti ada hubungannya untuk umat Tuhan. Pasti demi gereja. 2, kenapa Tuhan mewahyukan sesuatu kepada Abraham atau kepada sahabat-sahabat yang lain? Because of what God is doing in their life. Karena aku memilih dia. Karena Tuhan melihat Abraham ini adalah orang pilihan. Dan Tuhan punya tugas atas hidupnya. Bukan soal Israel aja. Tuhan merasa tidak adil jikalau tidak mewahyukan ini kepadanya. Dalam naluri keadilan Allah, Allah merasa bahwa ini harus dia cerita kepada sahabatnya. Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam dirinya. Masa gini nggak dia ceritakan perkara sebesar ini? Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Nah pertanyaannya sekarang, is God doing anything in your life? Apakah Tuhan mengerjakan sesuatu di hidupmu atau tidak? Kalau tidak, jangan-jangan Tuhan tidak perlu mewahyukan apa-apa di dalam hidup Anda. I know God is doing something in mine. Saya tahu. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam diri saya. Salah satu confidence atau rasa percaya diri saya itu karena saya tahu I have a purpose in my life. Saya punya tujuan ilahi dalam hidup saya. Naik pesawat saya tidak takut, naik mobil saya tidak takut. Karena saya tahu saya punya tujuan. Saya bisa jaga diri sebatas yang manusia mampu. Tapi selebih dari itu, saya nggak takut takdir karena nasibku di tangan dia yang berkepentingan. Kalau saya tahu saya orang pilihan, saya dipilih Tuhan untuk sesuatu, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan berbuah dan buahmu kekal. Kalau saya tahu bahwa Tuhan itu punya gawe, Tuhan itu punya kepentingan dalam hidup saya nggak takut tenggelam. Ini GR-GR yang baik sih, ini bukan kesombongan. Kalau ada apa-apa, saya tidak rugi kok, karena mati adalah keuntungan. Kalau ada apa-apa sama saya, kalau belum waktunya, yang rugi adalah bukan saya. Karena saya ketemu Tuhan tidak rugi apa-apa. Tapi Tuhan ketemu tidak orang seperti kita, di antara umatnya. Kalau Anda punya kesaksian seperti itu, Anda tidak akan takut hadapi apapun juga. You will not be afraid. The sense of purpose. Makanya orang yang tidak pelayanan apa-apa, tidak kontribusi apa-apa pada kerajaan sorga, tidak pernah memberi diri, tidak pernah melayani maksud ilahi. Orang seperti itu sebenarnya hidup dalam ketakutan. Karena Anda tidak tahu, Anda bisa asuransi kanan kiri, lakukan ini itu, taruh semua hartamu di lumbungmu, di dalam hatimu tetap ada satu fear, rasa takut. So anything can happen to you. And God will not help you. Apapun bisa terjadi denganmu, Tuhan akan menolongmu. Mungkin uang bisa menolongmu sebentar. Mungkin koneksi Anda bisa, kepandaian Anda, tapi sebentar. Ada sebuah ketakutan. Dan sahabat Tuhan punya divine assurance, bukan asuransi. Divine assurance itu artinya kepastian ilahi. Bahwa I have a purpose in my life. Aku punya tujuan.
Ini tolong dipahami, tangkap dengan baik ya, jangan ditwist, jangan disalah ngerti. Saya enggak takut kok. Yang harusnya concern itu bukan saya. Bapak ibu saudara, kenapa Tuhan wahyukan sesuatu kepada hambanya, kepada sahabatnya itu Abraham? Karena kenapa Tuhan wahyukan? Satu adalah demi umat Allah, demi Israel. Dua, karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupnya. Tuhan berkepentingan dalam hidup Abraham. Dan Tuhan harus wahyukan. Tuhan tidak bisa tidak. Tuhan tidak bisa merahasiakan sesuatu. Meskipun Tuhan tidak beritahu Abraham segala sesuatu. Karena tidak ada dalam ayat Alkitab, Abraham maha tahu. Tapi Tuhan pasti akan beritahu sesuatu kepada Abraham jikalau dia perlu tahu. Abraham pasti diberitahu. Karena Allah sedang mengerjakan sesuatu yang ilahi di dalamnya. Orang ini pilihanku. Paulus lagi down pun Yesus berdiri di sebelah kanannya dan berkata, jangan takut Paulus, aku punya banyak pengikut di kota ini. Bukan karena Paulus spesial, tapi karena Paulus melakukan pekerjaan Tuhan. Because Paul bahasa Inggrisnya did the Lord's bidding. Kata bidding itu bahasa Inggrisnya seperti taruhan. Xiao. Taruhan. Kita mempertaruhkan hidup kita untuk Tuhan, barang siapa kehilangan nyawanya akan memperolehnya. Tuhan akan mempertahankan nyawa kita. Paulus diberitahukan dia down aja sudah menjadi serious business. Sudah menjadi dia sudah menjadi perhatian Tuhan. Dia lagi down aja. Paulus tidak boleh down. Orang ini kalau down, nanti semua orang down. Tuhan langsung encourage dia, langsung kuatkan dia dan berkata, kamu jangan takut. Seluruh kota ini banyak pengikutku. Biasa. Elia lagi down, minta mati, depresi. Tuhan datang ke gua itu dan berkata, masih ada 7.000 orang yang tidak mencium kaki Baal. Kamu get out dari sini, urapi Elisa. Bapak ibu saudara, kalau Anda tidak terlibat misi apa-apa, Tuhan juga tidak terlibat apa-apa di hidup Anda. Segitu aja. Cukup dia mati, kuberimu tanda tidak lebih daripada tanda Yunus. Pada hari ketiga, ikan memuntahkannya. Sudah, aku mati di Kalvari. Enough, I will not tell you anything else. Hidupmu hidupi sendiri. Aku akan berjalan dengan hamba-hambaku. Makanya saya tidak berani berhenti melayani Kristus. Bukan karena ketakutan masuk neraka, bukan. Karena saya takut kehilangan persahabatan dengan Allah. Saya tidak mau tarik Tuhan ke hidup saya. Hidup saya bawa, di mana Tuhan berada, hidup saya berkembang di sana. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Saya dorong Anda, kalau di sini masih ada orang yang merasa jadi jemaat biasa, sudah oke aja. Not in this church. Di gereja ini Anda diajari partnership with God. Kemitraan dengan Tuhan. Tahukah? Tanpa harus menunjuk ke gereja mana, karena itu bukan urusan kita. Gereja itu ada hakimnya sendiri, yaitu Tuhan sebagai kepala. Tapi kita perlu evaluasi gereja sendiri. Tahukah, tidak sedikit di dunia ini gereja yang murtad. Kita evaluasi aja, jangan sampai gereja kita murtad jalan. Detik di mana we stop following Christ and we demand Christ to follow us. Waktu kita berhenti mengikuti Kristus, tapi kita tuntut Kristus ikut kita dan menjadikan dia sinterklas. Saat itulah gereja kita murtad. Not this church. This church akan menjadi gereja Kristus. Paham menangkap ini ya Bapak Ibu Saudara? Tuhan yang menganggap kita sahabatnya. Karena kita berjalan dengan dia. Bukan Tuhan suruh antar kita. Kita yang antar Tuhan. Kita lihat ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Saya sempat tanya juga waktu baca ini. Gimana ya Tuhan? Tuhan maha tahu sih, jadi nggak usah sesuatu banget baca ayat ini, kita langsung ngerti lah. Tuhan bisa tahu tanpa melalui informan. Tetapi di sini Tuhan bicara dalam bahasa manusia sama Abraham. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya Abraham banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Sesungguhnya sangat berat dosanya. Kalau Tuhan ngomong sama Abraham banyak keluh kesah, saya jadi mikir kira-kira siapa saja ya informannya. Tahukah saudara, cara Allah mendengar doa. Seperti contohnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Di sini adalah God's sense of justice. Tuhan tahu Sodom Gomora ini merah kirmisi dosanya dari mana. Tuhan maha tahu dan Tuhan itu
punya selera keadilan, punya sense of justice, punya naluri keadilan itu yang kenceng banget. Hakim di dunia ini tidak ada satupun yang mendekati hakim orang hidup dan orang mati. Jadi satu, informasi Tuhan dapat dari mana? Banyak keluh kesah tentang Sodom dan Gomora. His sense of justice, insting keadilan Tuhan. Tuhan betahan. Sodom Gomora itu kok begitu ya? Selain itu saya yakin banyak keluh kesah orang tentang Sodom Gomora itu sampai ke telinga Tuhan itu, salah satunya adalah creation can cry. Tahukah Anda bahwa ciptaan dunia bukan manusia itu bisa berseru pada Tuhan. Bumi ini banyak dosanya. Ingat Habil waktu dibunuh, Tuhan ngomongnya secara figuratif, tapi sebenarnya juga harafiah. Darah adikmu itu berseru dari tanah. Dunia ini bisa, bahasa Jawanya wadul sama Tuhan. Bumi ini bisa, bisa mengadukan kepada penciptanya. Jadi salah satu keluh kesah Sodom Gomora adalah lewat ciptaan Tuhan. Mereka itu merusak banget. Saya tidak bicara tentang environmental, tentang tentang alam seperti Greenpeace, orang-orang yang memperjuangkan alam dan sebagainya. Bukan. Tapi saya mau beritahu simple aja, bahwa di akhir zaman ini kenapa banyak gempa, kenapa banyak tanda-tanda seperti bumi bersalin, terlalu banyak dosanya di dunia ini. Bumi aja betahan. Apa yang menahan dunia ini gak hancur dalam semalam? Kesempatan dari Tuhan. Saya gak tahu apa betul enggak, misalnya di sosial media saya pernah ditunjukin teman. Satu tempat adakan parade setan, LGBT segalanya. Besok di Amerika Latin, banjir badang dan orang-orang mati semuanya. Kita tidak bisa berkata, tahu rasa hukuman Allah. Kita harus menangis dengan orang yang menangis. Tapi dalam hati ada satu teologi yang kita bisa pastikan. Itu ada kebenaran. Setelah kemarin mereka parade besar-besaran, laki cium laki, perempuan cium perempuan, setengah telanjang jikalau bukan telanjang, dan elu-elukan setan, gak butuh Yesus. Besoknya langsung terjadi tsunami di sana. Paham maksud saya? Bumi bisa laporkan sama Tuhan. Barusan ada parade homoseksual di sini. Bumi bisa laporkan. Itulah sebabnya kalau rumah Anda tidak mau dihuni hantu, jangan sampai rumah yang terdiri dari batu mati itu bisa berseru pada penciptamu. Banyak dosa di sini. Gak pernah mungkin terpikirkan. Selama ini yang kita kira bisa mengadu itu pendoa syafaat atau manusia. Ternyata bumi bisa mengadu. Makanya terjadi kayak begitu. Tempat yang berkata, yang menyombongkan diri ke atas langit kadang-kadang diresponi. Tempat di mana terjadi hujatan, di situ terjadi kutukan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Sodom Gomora itu buminya teriak sama Tuhan. Too much violence here, terlalu banyak kekerasan. Selain itu, juga para victims atau korban. Sodom Gomora itu terjadi banyak korban perkosaan, pembunuhan. Karena Alkitab berkata di situ tidak ada keadilan sosial. Orang-orang miskin tidak punya kesempatan. Dan di sana gila sekali amoralitasnya. Tahu nggak, banyak keluh kesah itu juga banyak korban. Makanya itu saya dorong misalnya. Sekalipun orang itu bukan orang Kristen. Kalau berdoa syafaat untuk terjadi kebangunan rohani, untuk terjadi keselamatan, untuk orang kenal Tuhan, itu harus orang Kristen yang doa. Kalau bukan orang Kristen yang doa nggak bisa. Bagaimana orang yang tidak punya Injil doakan supaya orang diselamatkan oleh Injil. Paham ya? Tapi keluh kesah orang non-Kristen juga bisa. Makanya itu kita jangan menabur kejahatan di mana-mana. Karena keluh kesah orang ini, kalau kita menekan orang berlebihan, bisa jadi buruh kita, bisa jadi teman kita yang kita rugikan, bisa jadi strangers, orang asing, gak tahu siapa di jalanan. Pokoknya kita itu orang jahat deh. Orang yang melukai terlalu banyak orang. Tahukah? Di Sodom Gomora itu banyak victim. Mereka pun bukan orang benar. Tapi mereka teriak sama Tuhan. Orang-orang di sini jahat. Itu didengar sama Tuhan. Dengar. Saya baru mempelajari sesuatu. Kita kalau baik itu jangan cuma di gereja. Mata Tuhan melihat kita di mana-mana. Saya kalau sama tukang parkir misalnya, saya baik hati sama mereka.
Karena sekalipun mereka bukan orang Kristen misalnya, mereka tidak bisa mendoakan saya untuk kemajuan firman, mereka tidak bisa mendoakan saya untuk rencana Tuhan yang ajaib. Tapi semoga paling tidak mereka berkata, orang ini baik. Orang ini baik. Saya tidak ada keluhan, tidak ada intel beritahu Tuhan, Philip itu jahat. Anda lihat Dorcas di Kisah Para Rasul, sekalipun yang membangkitkan dia bukan orang-orang itu, yang kasih report yang baik. Yang membangkitkan itu Petrus. Petrus berkata, Dorcas, Tabita, suruh bangkit dari maut. Tapi yang nangis itu loh yang menggerakkan Petrus untuk doakan. Itu sampai ke hati Tuhan, sampai Tuhan itu tuntun si Petrus itu dibawa ke kota itu untuk bangkitkan Tabita. Tapi pada waktu sebelum Petrus datang, itu orang-orang yang mendoakan dia itu orang-orang yang pernah dikasih yatim piatu, janda-janda yang sama dia dirajutkan pakaian, sweater-sweater. Itu semua nangis-nangis. Ini orang baik loh, orang baik loh. Itu sampai ke Tuhan ternyata. Meskipun Tuhan tidak akan pakai mereka untuk membangkitkan. Karena mereka tidak punya Roh Kudus. Tapi proposal mereka diterima loh. Sadarkan, proposal mereka diterima. Dia ini orang baik loh, dia mati begini ini loh, ditunjukkan sweaternya. Sampai Petrus felt so annoyed, sampai dia merasa terganggu, orang-orang itu disuruh keluar. Memang mereka berguna sampai taraf ini, yaitu proposal. Tetapi untuk mendatangkan kerajaan Allah, harus anak-anak Allah. Petrus berkata, minggir ya. Tabita, bangunlah. Bangkit dia berdiri, yang nangis-nangis itu tidak bisa bangunkan. Tapi ada satu poin yang penting sekali, di mata Tuhan, bagi Tuhan, Tuhan mendengar loh orang-orang yang mengeluhkan hidup kita di masyarakat. Tuhan dengar. Dan Tuhan juga mendengar orang-orang yang mengeluh-elukan kita di masyarakat. Ini orang baik loh, orang baik. Cornelius itu orang yang baik kayak gitu. Sampai-sampai malaikat datang ke Petrus. Datang ke Cornelius dulu. Lalu Tuhan yang datang sendiri sih waktu Petrus lagi berdoa. Kamu pergi, di bawah ada yang cari kamu, buka pintu, ikut mereka. Ikut. Petrus dituntun ke rumah Cornelius. Cornelius belum kenal Yesus, jadi Yesus tidak datang sendiri karena bukan anaknya. Belumlah. Tuhan pakai malaikat untuk beritahu dia, kamu kirim ya pesuruhmu karena dia tentara. Kirim ke jalan lurus tempat penyamak kain namanya Simon. Yang kamu bawa bukan penyamak kain itu, yang kamu bawa adalah tamu di rumahnya yaitu Simon Petrus. Kamu bawa ke sini. Anda lihat ya, Cornelius itu baik hati. Semua orang tahu bahwa dia itu memberi banyak sedekah kepada bait Allah Yahudi. Dia seorang yang simpatisan sama orang-orang Israel. Jadi dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu mendengarkan keluh kesah di masyarakat tentang kita. Dan Tuhan itu sampai ke telinga kita hal-hal baik yang kita lakukan. Itu ada. Makanya kalau jadi sahabat Tuhan itu tidak boleh hanya di gereja, harus di masyarakat. Semoga yang naik ke Tuhan nanti ngeluhkan saya itu cuma haters yang tidak punya fondasi. Tapi orang-orang yang semoga tidak ada keluhan dari hidup saya ke Tuhan Yesus. Saya itu takut sama Tuhan bukan hanya di gereja, tapi di dunia. Dari ini kita pelajari bahwa Sodom Gomora dibarbeque sama Tuhan. Gara-gara bumi mengeluh, korban berjatuhan satu-satu mengeluh. Janda-janda itu anak yatim piatu. Yang diperkosa, yang dirampas, yang pakai gaya mafia. Itu satu-satu naik. Tuhan tidak tentu hukum langsung, tapi cepat lambat akan ada hukuman. Jadi sini kita tahu bahwa Allah kita itu mendengar. Semoga ini menjadi berkat buat kita untuk lebih mawas diri, hati-hati. Jangan cuma di gereja, karena di gereja kita bisa pasang kedok rohani. Tapi mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi. Surat Tawarik. Sedikit lagi ya, lalu kita selesai. Ayat 21, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ayat 21 ini bisa membingungkan kalau kita tidak kenal Tuhan sungguhan. Kita bisa kira kalau Tuhan tidak tahu. Tuhan butuh riset dulu. Enggak sih. Baiklah aku turun untuk melihat itu hati Tuhan. Tuhan itu kalau hukum itu mau hukum kita itu Tuhan selalu berlamban-lamban. Aku mau turun untuk melihat itu dengan kata lain. Aku mau ke sana bukan aku sendiri. Aku utus 2 pesuruhku minimal untuk berdialog dengan mereka. Dimediasi. Masa nggak ada sih? Meskipun Tuhan tahu hasil akhirnya.
tapi Tuhan tidak akan berhenti mencoba. Meskipun Tuhan tahu hasil akhirnya, tapi Tuhan yang memberi hak bebas pada manusia, coba utak-atik di area itu. Tuhan kirim 2 malaikatnya untuk berdialog. Siapa tahu masih ada orang yang bisa diajak bicara sama malaikat-malaikat Tuhan. Ternyata enggak. 2 orang itu datang langsung mau diperkosa, langsung mau diserbu oleh massa. Kalau Anda baca di cerita Sodom dan Gomora. Meskipun Tuhan tahu, kalau Anda tahu keluarga yang Anda cintai ini pasti mati, tetap di kemoterapi enggak? Kalau Anda tahu, papa Anda yang Anda sayangi sudah dibolongi di sini, cabut pasti mati, dan toh tidak bisa sembuh. Dokter berkata ini tidak bisa di reverse, diputar balik. Anda tetap kasih oksigen sampai akhir hayatnya enggak? Manusia yang jahat aja bisa baik kok. Tuhan tahu mereka pasti binasa. Tuhan tetap kirim 2 malaikat terbaiknya. Dialog sekali lagi sama mereka. Duduk sekali lagi. Mau diperkosa. Bukan diperkosa. Dari situlah keluar kata sodomi. Karena semua yang serbu itu laki-laki. Malaikat Tuhan 2 itu juga pria. Malaikat Tuhan tidak ada yang wanita by the way. Kalau tiba-tiba ada di rumahmu satu perempuan mengaku malaikat Tuhan, hati-hati tengkinglah. Kecuali kalau itu istrimu memang malaikat tak bersayap dia. Paham maksud saya? Itu hati Tuhan. Aku mau turun untuk mengetahui itu berarti sekalipun dia pasti mati, ku kasih oksigen sampai titik darah penghabisan, itulah kasih. Supaya Anda melihat di sini bahwa sekalipun orang jahat diberi kesempatan sama Tuhan. Ayat 22, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mulai ngamuk tentang Sodom dan Gomora. Saya kasih saran ya di ayat 22, Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan senang, jalanlah dengan Tuhan. Jangan Tuhan tunggu Tuhan marah, baru kita melayani. Banyak orang kan gitu, ketika dia sudah mengalami musibah stroke berkata, nanti kalau aku sembuh aku melayani Tuhan. Telat, KASEP. Orang bangkrut dulu berkata nanti kalau sampai saya sudah bangkit lagi bisnisnya, saya akan menjadi donatur kerajaan sorga. Udahlah, yang gitu-gitu buat buat muak. Lebih buat muak lagi apa? Orang yang mendoakan dia tapi pamrih. Nanti kalau sembuh ya, kamu melayani ya di gerejaku. Aduh, Injil jadi murahan. Nanti ya kalau seperti Anda keluar dari hutang ya, kasih persembahan persepuluhan. Aduh, jijik aku mendengarkannya. Kalau Anda bantu, orang sudah terpuruk, nggak usah tuntut apa-apa. Tapi kalau orang tunggu terpuruk, dia baru janji-janji sama Tuhan. Tidak ada kemuliaan yang ada, hanyalah kemuakan. Udahlah, minta tolong aja sama Tuhan, nggak usah janji apa-apa. Itu lebih mulia. Jadi kalau Tuhan lagi happy, walk with Him. I suggest, saya sarankan, kalau Tuhan lagi please, lagi happy, terjadi gerakan di mana, terjadi aktivitas rohani, jalan di situ. Jangan perlu disuruh seperti bagal atau keledai liar yang harus dicambuk, dikasih tali les, baru jalan. Jangan. Sukarela. Tapi kalau Tuhan angry, don't walk. Berdiri. Kalau papa lagi marah, diam aja. Anak saya waktu saya marah, saya jarang-jarang marah. Waktu saya marah, waktu mereka masih kecil, saya bikin berdiri. Berani memang. Lalu pergi tinggalkan saya. Habislah. When papa is mad, don't walk. Jangan nanti aku mau berbuat ini, berbuat itu untuk Tuhan. Janganlah, tambah ngamuk. When God is mad, stand still. Abraham mengerti itu sebagai sahabat. Waktu Tuhan lagi sudah mulai merah mukanya bicara tentang Sodom Gomora, banyak keluhan sampai ke dia. Abraham berdiri di hadapan Tuhan, tidak jalan. Tapi waktu Tuhan senang, dia jalan. Ayo Tuhan, jalan serta Yesus. Berbahagialah orang yang melayani sebelum dimarahi sama Tuhan. Sebelum diizinkan apa dan apa terjadi. Berbahagialah orang yang bisa memberi sebelum Tuhan pukul keuangan. Berbahagialah orang yang berkata, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Pikirannya orang yang melayani Tuhan karena sukarela. Nangkep ya ini ya? Dikit lagi boleh, lalu selesai ya. Saya dengar-dengar di luar masih macet dari minggu-minggu yang lalu. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ini bagus sekali, mulai masuk ke doa. Dia mulai datang ke Tuhan, jadi dia mendekat dan berkata, Tuhan gak ngamuk kalau didekati. Padahal raja itu kalau gak manggil, Anda gak boleh masuk ke hadiratnya. Tapi Abraham dekat. Jadi
keuntungan bersahabat dengan Tuhan itu nggak tentu segala sesuatu diinisiasi oleh Tuhan. Tuhan yang menggerakkan dulu. Kalau Tuhan nggak bergerak, kita bisa gerakkan. Ngomong gini nggak boleh, bukan lancang. Ngomong gini itu bukan ngawur. Dengan kondisi kita sudah ngerti kehendaknya, kita sudah hidup dalam firman-Nya. Tahukah ada banyak mujizat terjadi, meskipun semua sumbernya adalah Tuhan. Tuhan yang memberi kerinduan, tapi sadarkah Anda, ada mujizat yang terjadi karena ada orang yang menginisiasi. Itu bukan Tuhan Yesus, tapi ada orang yang berdoa bagimu. Inilah keuntungan seorang sahabat. Dia tidak nunggu Tuhannya panggil, dia bisa mengajukan. Maka dia datang mendekat, memberanikan diri. Kalau orang lain pasti mati. Yang SKSD, yang sok kenal, sok dekat sudah langsung rebah dulu, tak bernyawa. Tapi Abraham diterima di hadiratnya. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Di sini mengajari pada kita, effective prayer, doa yang efektif selalu dimulai dengan menghampiri Tuhan dengan hati. Karena Tuhan tidak akan marah kalau kita datang dengan hati. Bagaimana sekiranya ayat 24, ada 50 orang benar dalam kota itu. Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Abraham tidak lancang, dia berkata, Tuhan kalau ada orang benar, masa Tuhan akan hanguskan sama orang fasik? Dia tidak mengkritik Tuhan loh ya. Di sini jangan sampai kita salah mengerti, mengira bahwa Abraham demands an explanation from God. Nah disinilah kita kurang tahu diri. Kalau kita masuk hadirat Tuhan, kita menuntut Tuhan memberi penjelasan. Nah siapa kita? Abraham tidak menuntut, kasih penjelasan. Kenapa kalau ada 50 orang engkau akan hanguskan? Tidak. Dan dia juga tidak mempertanyakan motifnya Tuhan. Dia hanya bicara dari hati, seolah-olah semua tergantung dengan dia. Abraham bisa terbeban gini pun Bapak Ibu Saudara, juga karena dia kenal Tuhan. Andai kata Abraham zaman dulu belum dapat pernyataan firman, zaman dia sebelum Haran masih di Ur-Kasdim, di tempat penyembahan berhala, di rumah papanya. Saya rasa Abraham juga nggak ngerti syafaat atau terbeban bagi sesamanya. Ujung-ujungnya loh, kita bisa inisiatif sebagai sahabat. Kita bisa gitu pun karena Tuhan di hidup kita. Ya kan? Tapi keuntungan orang yang bersahabat adalah kadang-kadang ada mujizat yang seharusnya tidak terjadi. Secara manusia saya bicara, coba cerna. Tapi karena sahabat Tuhan yang memproposalkan, terjadi. Sungguhan, menurut saya salah satu contoh itu adalah waktu Paulus di kapal karam. Kapalnya itu mau tenggelam, 200 sekian awak kapalnya. Dan Paulus dapat pernyataan, gara-gara kamu semuanya akan selamat. Tapi kapalnya akan kandas, barang-barang akan naas, tapi tidak satu pun terjadi casualty atau korban nyawa. Menurut saya, itu kalau tidak ada Paulus, itu pasti tenggelam. Orang-orangnya. Jadi ada mujizat yang terjadi karena ada orang benar di dalamnya. Sadarkah Anda bahwa kita yang bersahabat dengan Tuhan bisa mengubah sejarah? Mungkin tidak bisa mengubah dunia, kita bisa mengubah sejarah seseorang. Amin. Dia berkata seperti itu, jauhkan kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, ayat 25, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jadilah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil, dia tidak menggurui Allah. Tapi kalau kita lihat ayat 26 sekarang, Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut begini, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Ayat 27, Abraham sedekat itu saja tidak SKSD. Dia maju, tawarkan 50. 50 ya Tuhan. 50 Tuhan. Baik, aku akan selamatkan kalau ada 50. Lalu dia mundur selangkah, maafkan aku lancang Tuhan. Luar biasa ya. Kalau saya baca ayat 27, orang sedekat dia sekali berimannya, bisa begitu segan sama Tuhan. Kira-kira saya ini, waktu baca ini, saya tuh tertemplak loh. Saya terlalu berani sama Tuhan. Berapa banyak di antara kita pernah berkata, aku kecewa sama Tuhan. Dan kita berkata, mengapa Tuhan berkata gini? Sana sapa ngomong gitu sama Tuhan. Ini sudah sedekat itukah? Seperti Abraham sedekat itu sama Allah. Abraham ngomong 50 lalu mundur selangkah. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata pada Tuhan walaupun aku debu dan abu. Saya itu gak berani. Saya beritahu terus terang ya. Saya sama Tuhan kenal
Saya rasa sih saya kenal dekat. Tapi biar Tuhan yang bersaksi, bukan saya. Tapi semakin dekat saya kenal sama dia, semakin takut saya. Takutnya bukan ketakutan, semakin segan, awesome, holy. Amin. Datang ke gereja juga punya sikap hati seperti itu. Datang ke gereja itu bukan lihat pembicara. Datang ke gereja seperti ini bukan program ibadah. Datang ke gereja seperti ini ketemu Tuhan. Pastikan dari rumah Anda siapkan. Datang tepat waktu, datang itu dengan attitude begitu. Meskipun gitu enggak ada bedanya. Bedanya nanti hubunganmu dan persahabatanmu dengan Allah. Saya mau naik ke atas sini aja, setiap kali saya mau khotbah aja, saya itu segan. Saya itu merasa gentar. Saya merasa gentar. Bapak ibu saudara, pelihara khidmat waktu datang ke rumah Tuhan. Saking biasanya coba, kita sambil doa sambil HP-an, ayo. Coba bayangkan, kadang-kadang Tuhan itu kurang kita orangkan. Kita di doa, di rumah, Tuhan lagi bicara nih. Saya anggap kalau setiap kali saya buka Alkitab itu Tuhan bicara sama saya. Jadi sebisa mungkin sedikit mungkin gangguan, bukan berarti saya kaku. Kalau tiba-tiba anak saya kesandung apa ya, saya pasti taruh. Saya nggak akan berkata Tuhan marah sama saya, masa saya lancang, enggak. Tapi bukan gangguan yang saya buat. Bayangin kalau saya buka Alkitab, terus sambil HP-an, lihat ini segalanya. Kadang-kadang kita kurang khidmat. Kalau kita sahabat itu bukan berarti jadi SKSD, sok kenal, sok dekat. Sahabat itu semakin segan sama Tuhan. Karena dalam persahabatan ini, kita itu juniornya, Tuhan itu seniornya. Mari kita pelajari bahwa kadang-kadang kita kurang memperlakukan dia dengan baik dan benar. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, sekiranya 40 didapati di sana. Saya lompat sampai ayat 32. Abraham mulai menawar dari 40 ke 30 ke 20. Sampai akhirnya harga terakhir di berapa? 10. Ayat 32 katanya. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Ini saja. Dia pakai kata janganlah kiranya Tuhan murka. Tuhan tidak harus kabulkan doaku. Aku tidak akan kecewa. Tapi dia punya kemenakan di sana. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman pada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Tunggu sebentar. Tadi pertama kali buka harga, Lot minta, ini siapa? Abraham minta berapa? Gocap, 50. Abraham punya kemenakan, cuma satu namanya Lot. Dan dia tahulah, pasti pernah lihat sosial medianya. Mungkin Abraham pernah cek Instagramnya gitu ya, bahasa modernnya. Dia pasti tahu Lot punya istri dan punya 2 putri. Tapi dia minta 50, padahal dia cuma buka harga 4. Di sini kita melihat seorang pendoa syafaat. Abraham itu kenapa dia disebut sahabat? Karena dia tidak berdoa untuk keluarganya sendiri. Kalau dia berdoa bagi keluarganya sendiri, semua pengikut agama ya begitu. Tapi kalau dia mengutamakan kerajaan sorga, barulah itu sahabat Allah. 4 orang saja dia buka harga, dia minta gocap, minta 50. Mau tahu kenapa? Karena dia coba lucknya. Waktu dia berdoa dia berkata kalau 50 berarti bebannya bukan hanya untuk Lot. Tapi untuk Sodom dan Gomora. Lihat hatinya, makin hari makin mirip sahabatnya. Abraham itu ingin menyelamatkan. Tuhan pun berduka untuk menghancurkan sebuah kota atau 2 kota sekaligus seperti itu. Tapi Abraham 50 dia berdoa, itu menunjukkan bahwa mentalitasnya kerajaan Allah. Kalau yang kita doakan hanya bisnis kita, hanya keluarga kita. Aduh, bedanya apa sama penganut agama lain-lainnya di dunia? Sahabat Allah itu bukan agama. Sahabat Allah itu kerajaan Allah. Apakah Anda sahabat Allah? Kalau concern kita hanya hidupku dan hidupku melulu dan orang-orang yang kupedulikan, you are no different. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Dia minta 50. Dan akhirnya dia berhenti di 10. Saya kadang-kadang mikir seharusnya dia teruskan. Tapi Abraham mungkin mikir begini ya, mungkin ya. 10 gimana? Lalu dia berhenti tawar-menawar dan negosiasi. 10 itu dia pasti punya pikiran begini. Lot dan istrinya dan 2 orang anaknya masa puluhan tahun di Sodom dan Gomora gak bisa bawa 6 orang kepada Tuhan. Pasti adalah. Ternyata mengecewakan. Selama Lot di situ puluhan tahun,
Tak ada satupun yang dia bawa. Anak-anaknya pun rusak. Nanti incest sama dia, tidur sama ayahnya sendiri. Dan istri Lot juga kayak gitu duniawi. Lihat ke belakang jadi tiang awan. Tiang awan. Tiang garam. Ya, paham Bapak Ibu Saudara? Dia pikir, aku gak bisa selamatkan 50. Gak apa-apa, 6 aja bersama dengan 4 orang anggota keluargaku. Ternyata yang gak dapet tuh 10. Saya kadang-kadang mikir ya. Mestinya Abraham jangan kembali ke tempat tinggal ya. Teruskan lagi gitu loh. Tuhan, sorry. 5 dikasih enggak? Kira-kira dikasih enggak? 5 pun enggak ada loh, karena Lot cuma 4. Kalau akhirnya Abraham berkata, sudah enggak usah ada orang benar, ada Lot seorang kau selamatkan. Dikasih enggak? Enggak tahu, saya enggak tahu. Tapi sahabat tahu batasnya. Sahabat tahu batasnya, dia melihat raut wajahnya. Dan dia tahu bahwa Tuhan merasa sudah cukup. Dia tahu berhenti, hands free. Dan dia berkata, ya Tuhan 10, thank you. Akhirnya 10 pun gak ada kan? Tapi Sodom Gomora tetap dibakar. Tuhan tepati janji. Tapi Lot selamat kan? Kalau tidak ada doa syafaat, Lot pun masuk dalam kategori dibakar. Kenapa? Karena 10 tidak ada, semua Sodom Gomora tidak ada satupun yang lolos, semua harus mati. Tapi gara-gara Abraham beranikan diri, gak dapat 10, cuma dapat 4. Tetap selamat. -1 istrinya jadi tiang garam. Tetapi selamat gara-gara Abraham. Saya beritahu, Lot kalau di sorga hari ini, kalau saya nggak tahu ceritanya gimana akhirnya. Dia pasti akan berterima kasih sama. Abraham tidak bisa menyelamatkan Sodom Gomora. Abraham tidak bisa menyelamatkan seluruh dunia. Apalah, cuman Timur Tengah juga tidak bisa. Tapi Abraham, gara-gara Abraham seorang sahabat. Seorang Lot tidak jadi meringkuk di neraka. Dia diselamatkan dari Sodom dan Gomora. Bapak Ibu Saudara, maybe at the end of our life, kita tidak bisa mengubah dunia. Tapi berbahagialah orang yang kenal seorang sahabat Allah. Sebab hidup orang itu akan berubah selama-lamanya. Saya ingin Anda mencatat 3 poin ini, maafkan saya kalau saya over waktu banyak. Kejadian yang kita baru membaca, Tuhan yang menganggap kita sahabatnya. Lihat 3 poin yang munculkan di sini. Nomor 1, orang yang berjalan dengannya dalam takut akan Allah adalah sahabatnya. Itu saja sih syaratnya. Takut akan Tuhan. 2, rahasia Tuhan ada pada orang-orang yang bergaul karib dengannya. Yang pasti orang yang bersahabat dengan Tuhan akan tahu sesuatu, bukan tahu segala sesuatu. Tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu, itu sudah pasti. Sungguhan. 3, doa harus spesifik. Saya suka doanya Abraham. 50, 40, 30, 20, dia nggak ngawang. Dia nggak seperti orang yang making a wish kalau happy birthday to you. Dia punya doa itu spesifik. 50, 40, 30, 20, 10 dia tahu berhenti, stop di situ. Lalu dia percayakan pada Tuhan, Lot selamat. Berarti doanya Abraham seharusnya gagal toh. Dia minta 10 pun tidak ada kok. Tapi Tuhan ingat sahabatnya, gara-gara dia, Lot aku furi dia. Lot difuri oleh Tuhan gara-gara Abraham. Padahal Lot seharusnya 11-12 sama jahat. Doa harus spesifik dan bermula dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Doa nggak boleh ngawur dan doa juga tidak boleh jambal dengan Tuhan. Doa harus dimulai dengan sebuah pengenalan dulu. Tuhan, dengan segan. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar dengan orang fasik? Tuhan, beranikan diri ya aku berkata kepadamu walaupun debu dan abu. Tuhan, masakah engkau akan memusnahkan sekali lagi aku berkata, beranikan diri kali ini saja, 10 gimana? Anda lihat itu, susunan doanya. Itu bukan topik-topik doa. Pengenalan akan Allah. Tahukah Anda, sahabat Tuhan bisa minta sesuatu yang non-sahabat gak bisa. Kalau ini bukan Abraham, 500 pun gak dikasih sama Tuhan. Sorry ya. Kalau ini sahabat tengah-tengah, mungkin 50 saja. Berhenti di sana dia gak berani lagi. Tapi karena dia dekat, dia berani minta lebih. Sampai 10 orang aja gimana? Tuhan berkata, aku akan selamatkan Sodom dan Gomora. Paham Bapak Ibu Saudara, efeknya di hati Tuhan. Seorang yang karib bergaul dengan dia, seorang yang takut akan Tuhan. Jadi, dengan ini saya selesai. Yang muda-mudi, tidak berhubungan seks sebelum menikah. Itu menentukan nanti doamu dalam rumah tanggamu. Jangan main-main.
Jangan kira di holy matrimony di depan lalu habis itu tiba-tiba kita sahabat Tuhan. Kalau tidak bergaul karib sejak pacaran. Siap-siap di dalam pernikahan Anda doa minta 50 pun tidak berani. Dan kalau jambal minta 500 pun Tuhan tidak kasih. Bapak Ibu di sini yang punya bisnis usaha. Jujur sekalipun kita dirugikan ya jadi biaya kuliah lah. Kalau kita dirugikan lain kali jangan jatuh di lubang yang sama. Tapi daripada kita membalas pakai cara mafia. Kalau Anda halalkan segala cara. Dengan Anda pakai cara Tuhan sekalipun terkesan merugikan. Apa-apaan tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Tapi nanti di long term karirmu itu akan beda pergaulanmu dengan Tuhan dan apa yang akan Tuhan wahyukan. It's always worth it hidup kudus itu. Hari ini dalam pelayanan Anda jujur, Anda mengalah mengasihi atau Anda lakukan sekehendak hati. Itu kan beda nanti. Bapak Ibu Saudara menjadi sahabat Tuhan itu faedahnya panjang. Amin Bapak Ibu. Semoga jadi berkat buat Anda. Terima kasih sudah menunggu. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus utamanya persahabatan dengan Kristus. Menyertaimu dalam pekerjaanmu, keseharianmu, keluarga, dan dalam pelayananmu. Pulanglah membawa damai sejahtera, bertumbuh dan berbuahlah di dalam iman. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. I love you. God bless you.